Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 21. Don segera sadar kembali. Dia kemudian tersenyum dan mencoba untuk menebusnya. Tidak apa-apa. Wakil Presiden meminta saya untuk minum bersama. Saya tidak punya waktu hari ini. Karena itu, saya menjadwal ulang untuk bertemu dengannya besok. Semua orang di keluarga Zimmer terkejut ketika mereka mendengarnya. Wakil Presiden York Enterprise meminta Don minum bersama. Terlebih lagi, Don menolaknya dan bahkan menjadwal ulang UN-UK besok. Dia memang memiliki beberapa status dan wajah. Semua orang di keluarga Zimmer tidak bisa tidak melangkah maju dan berkumpul dengan Don untuk menyenangkan. Pada saat ini, derit rem terdengar dari gerbang villa. Beberapa kendaraan niaga hitam berhenti di pintu gerbang. Kemudian, pintu mobil didorong terbuka. Selusin pria kuat turun dari mobil membawa pisau semangka dan tongkat baseball. Seorang pria jahat yang mengenakan kemeja putih sedang berjalan di tengah di antara pria-pria berotot itu. Itu adalah Tyson Woods yang legendaris. Sementara itu, dia memegang sebatang rokok di antara bibirnya dan tidak menyalakannya. Sebaliknya, dia melihat villa di depannya dengan penuh minat. Saudara Tyson. Don berlari sepanjang jalan dan menyapa. Hai. Don membungkuk kepada Tyson, yang memimpin kelompok pria itu. Dia juga membantunya menyalakan rokok dengan patuh. Tyson mengangguk. Dia kemudian berkata sambil berjalan, siapa yang meninggertak teman sekelasku Don? Si bodoh ini, Brother Tyson. Bawa dia ke tanah. Beri dia napas, teriak Don. Pada saat ini, seluruh keluarga Zimmer juga terkejut. Hampir semua orang berdiri, dan mata mereka penuh kekaguman saat melihat Don Tyson Woods. Don mengundang orang yang begitu terkenal di masyarakat di sini. Dia tidak membual. Tyson Woods adalah tokoh terkenal di jalanan Niemhi. Dikatakan bahwa dia terkenal karena menggunakan 2 pisau semangka untuk membunuh orang. Karakter seperti itu tidak bisa diundang dengan mudah oleh orang biasa. Meskipun keluarga Zimmer adalah keluarga kelas 2, masih ada beberapa petugas keamanan di rumah itu. Namun, itu bukan apa-apa jika dibandingkan dengan pria seperti Tyson Woods. Tyson Woods terkenal kejam. Diyakini bahwa bahkan keluarga kelas 1 pun harus memberinya wajah. Harvey, menantu yang masih tinggal, akan mendapatkan masalah besar malam ini. Bahkan jika tahu sedikit tentang Tai Chi, bagaimana itu bisa menjadi masalah besar di depan Tyson? Apa lelucon? Harvey, cepat pergi. Mandy tidak tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Dia tiba-tiba berdiri dengan cemas dan berbicara dengan lembut. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 22. Harvey melirik Mandy dengan heran.
Harvey awalnya merasa istrinya telah mengabaikannya sejak awal dan tidak mempedulikannya sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan peduli dengan keselamatannya saat ini. Hatinya menghangat memikirkan hal ini. Namun, Mandy tidak memperhatikan perubahan emosi di benak Harvey. Dia sangat gugup saat ini. Siapa ini? Ini adalah Tyson Woods, saudara Tyson yang terkenal. Meskipun dia tidak melihatnya secara langsung, dia telah mendengar banyak orang menyebut dia. Tyson Woods dikatakan hanya seorang gangster beberapa tahun yang lalu, tetapi kemudian dia direkrut, dilatih, dan dipersiapkan oleh seseorang. Tanpa diduga, dia juga berjuang keluar dan akhirnya membuat nama untuk dirinya sendiri di Niamey. Meskipun Tyson telah berbisnis dan menjadi lebih terkendali dalam 2 tahun terakhir, reputasinya masih sangat kuat dan menakutkan di mana polisi dan triad harus memberinya muka. Harvey, menantu laki-laki yang masih hidup, akan berakhir buruk jika dia berani mengacau Don di depan orang seperti itu. "Hai, cepat dan pergi." Mandy cemas. Dia berdiri dan hendak menarik Harvey, tapi Cynthia menahannya di sisi lain. Cynthia terdiam. "Apa itu, Kakak? Memikirkan hari ini? Apakah dia sudah gila? Bukankah dia selalu membenci menantu yang tidak berguna ini? Kenapa dia masih membantunya sekarang?" Tidak hanya Mandy, anggota keluarga Zimmer lainnya juga menghentikan Mandy. Harvey telah menyinggung menantu keluarga Zimmer, Don Sander, malam ini. Terlebih lagi, orang yang mendukung Don Tyson yang hebat ada di sini. Siapapun yang memihak Harvey malam ini mungkin akan menyinggung Tyson juga. Memang, orang-orang ini sangat ingin Harvey mati. Bahkan jika mereka tidak berpikir demikian, mereka tidak akan membelanya. Ini disebut menutup mata dan menonton pertunjukan. Zack, yang juga terkejut saat ini, lalu berkata, "Mandy, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu khawatir tentang sampah ini?" Untungnya, dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zimmer sekarang. Jika tidak, kita keluarga Zimmer akan mendapat masalah besar malam ini. Beraninya orang tak berguna seperti itu memprovokasi Tuan Sander. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia pantas mendapatkannya. Benar. Benar. Banyak anggota keluarga Zimmer di sekitar mengangguk dan setuju dengannya. Awalnya tidak apa-apa, namun Harvey yang tidak berguna ini sekarang telah membawa Tyson hutan di sini hanya karena masalah kecil. Bagaimana akhirnya nanti? Apakah dia tidak mengerti? Semuanya akan baik-baik saja jika dia membiarkan Don memukulinya dengan patuh. Dia sangat bodoh dan tidak berguna. Pada saat ini, Tyson Woods datang perlahan dengan tangan di punggungnya. Dia meniup cincin asap saat dia berjalan dan berkata, "Jangan khawatir.
Anda telah membantu saya menghasilkan uang. Orang yang akan selalu membalas budi. Orang yang akan selalu membalas budi. Karena seseorang memiliki nyali untuk memprovokasi Anda, maka saya akan menghancurkannya. Hari ini, Don sangat bersemangat. Dia kemudian berjalan ke Harvey dengan arogan sambil merasa senang pada saat yang sama. Dia selalu menyanjung Tyson. Dia tidak menyangka bahwa Tyson akan maju untuk membantunya hari ini. Dia punya beberapa wajah. Dikatakan bahwa banyak keluarga ingin mengundang Tyson untuk makan malam, tetapi semuanya ditolak. Dengan dukungan Tyson, lamaran pernikahannya malam ini akan menjadi kesepakatan. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 23. Itu juga sesekali bagi Don untuk melanjutkan Tyson. Sekali, Don pergi ke Platinum Hotel. Dia secara tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik dan hampir terbunuh. Tyson kebetulan lewat dan tidak ingin seseorang membuat masalah di toko. Oleh karena itu, dia membantu Don memecahkan masalah. Sejak itu, Don tahu bahwa hanya menjadi kaya saja tidak cukup. Dia butuh teman. Oleh karena itu, dia banyak berpikir untuk berteman dengan Tyson dan bahkan menawarkan untuk membantunya mengelola keuangannya. Dia memang membantu Tyson membawa sejumlah uang dalam 2 tahun terakhir. Yang juga mengapa dia berani menelepon Tyson malam ini. Namun, investasi bukanlah pasar yang terjamin. Ada beberapa kali di mana Tyson kehilangan uang, dan Don mengertakkan gigi untuk membantunya. Ini karena dia tahu bahwa jika dia berani membuat Tyson kehilangan uang, Tyson akan mengalahkannya sampai dia membuang celananya. Namun, sejujurnya, karena Don meminta Tyson mendukungnya, reputasinya di kalangan generasi muda di Niemhi juga meningkat. Bahkan ahli waris dari beberapa keluarga kelas 1 tidak berani memprovokasi dia. Membuatnya mengadopsi cara congkak dalam 2 tahun terakhir. Sementara itu, Tyson sudah 10 meter dari Harvey sambil memegang sebatang rokok di antara bibirnya. Namun, lampu di aula agak redup. Dan ditambah dengan asap di depannya, dia tidak bisa mengenali Harvey. Pada saat ini, dia secara acak mengambil pisau semangka, menyeretnya ke tanah, dan berjalan menuju Harvey. Lari, sayang. Lari, Mandy sangat cemas sehingga dia bahkan lupa memanggil Harvey dengan namanya. Namun, dia dikelilingi oleh banyak orang. Dengan demikian, dia tidak bisa masuk melalui kerumunan. Mandy merasa sangat kesal saat ini seolah-olah dia hanya bisa menonton mainannya dibawa pergi oleh orang lain, meskipun dia tidak begitu menyukainya. Dia awalnya berpikir bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan Harvey, dan jika dia bisa menceraikannya lebih cepat, itu akan membebaskannya.
Meskipun demikian, dia menemukan bahwa dia masih sedikit peduli tentang Harvey saat ini. Sayangnya, dia melihat Tyson memuntahkan rokok dari mulutnya dan memegang pisau tinggi-tinggi sebelum dia bisa selesai memikirkannya. Saat rokok jatuh ke tanah dan asapnya hilang, Tyson akhirnya melihat sosok di seberangnya. Tyson terlihat terkejut, dan wajahnya kusam. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 24. Harvey tersenyum dan tidak berbicara. Namun, Tyson, yang sebaliknya, tanpa sadar menggigil saat ini. Gangster ini yang biasanya akan membunuh orang dengan kejam merasa bahwa dia mendapatkan kaki dingin dan akan membasahi dirinya pada saat ini. Terutama ketika dia bertemu dengan mata Harvey. Mereka menyebabkan dia berkeringat dingin dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Don, yang berada di belakang Tyson, sedikit cemas ketika melihat gerakannya berhenti. Dia kemudian berkata, "Saudara Tyson, jangan khawatir. Hesjas berguna start dan tinggal di menantu." Turunkan dia, dan memenggal tangannya. Don terus melolong saat ini. Matanya sedikit merah. Dan dia tidak sabar untuk melihat Harvey diretas sampai mati di tempat. Orang yang ingin kamu singkirkan adalah dia, Tyson akhirnya bereaksi pada saat ini. Dia menoleh dan menatap Don dengan pahit. Tyson hampir menangis. Don, Anda lebih baik mengakui bahwa Anda memiliki orang yang salah, atau yang lain. Iya, itu dia. Kakak Tyson, tangkap dia. Don menunjuk Harvey dan berteriak. Adapun keluarga Zimmer, mereka semua menyaksikan adegan ini dengan sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka semua tahu bahwa pengecut ini adalah orang mati hari ini. Tetapi mereka menantikan bagaimana dia meninggal. Namun, Senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Don, hanya tun dia sedikit. Jangan membunuhnya." "Jangan membunuhnya," Don mencibir. Harvey telah merusak reputasinya di depan banyak orang. Bahkan jika dia tidak melakukannya, dia masih ingin dia mati karena ini adalah satu-satunya cara dia bisa berdiri di samping keluarga Zimmer. Ini juga merupakan tempat penting di mana dia bisa menebus dirinya sendiri. Selain itu, dia harus mengintimidasi orang-orang di keluarga Zimmer. Jadi bahkan jika mereka tahu bahwa dia telah bangkrut, tidak ada yang berani menuduhnya melakukan apapun. Dia bahkan bisa memanfaatkan sumber daya Zimmer keluarga dan mendapatkan dirinya kembali ke atas. Don hampir tertawa begitu dia memikirkan hal ini. Sedikit lagi, dia akan menuai keuntungan kanan dan kiri dan kembali ke topas selama dia membunuh Harvey. Yah, sejak Senior Zimmer telah berbicara, Saudara Tyson, kita akan mengampuni dia hidupnya.
Don mengertakkan gigi sambil mengucapkan kalimat ini. Dia menyiratkan Tyson untuk membunuhnya. Pada saat ini, Tyson tidak mendengar apa yang dikatakan Don. Dia kemudian memutar kepalanya. Senyum di wajahnya sangat jelek sehingga bahkan lebih buruk daripada menangis. Tembek ini. Beraninya dia memprovokasi Pak? Bukankah membawa lentera ke toilet mencari kematian? Tyson berkeringat dingin. Dia tidak berani berbicara dengan Harvey karena Harvey tetap diam. Dia kemudian bertanya Don lagi, "Don, apakah Anda yakin yang Anda ingin hit is dia?" "Ini dia," Don berteriak dan bergegas menuju Harvey dengan gerakan mengancam. Melihat bahwa Tyson tidak memiliki gerakan, ia ingin throw pukulan untuk mengambil Harvey turun sendiri. Sebagai consequence, Tyson sudah menjambak rambutnya sebelum dia bisa mendekati Harvey. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, Bab 25. Tampar, tampar, tampar. Beberapa tamparan ketat dilemparkan ke wajah Don tanpa peringatan, menyebabkan wajahnya membengkak dan menjadi kepala apik dalam sekejap. Don terkejut. "Saudara Tyson, saya meminta Anda untuk memukul sampah ini, kenapa kau?" Semua orang yang hadir, termasuk Don, tercengang. Apa yang terjadi di sini? Apakah Tyson bukan saudara besar Don? Bagaimana dia bisa jatuh dengan Don begitu mudah? Kamu akan membuat dirimu terbunuh, dan kamu bahkan ingin menyakitiku. Aku harus menghancurkanmu hari ini. Tyson menendang Don sampai dia terbang beberapa meter jauhnya. Dia kemudian berkata dengan kejam, "Pukul dia. Pukul dia dengan keras." Bawahan yang mengikutinya awalnya sedikit bingung, tapi sekarang mereka bereaksi. Sekarang bos telah berbicara, bagaimana mereka bisa diam dan menonton? "Pukul dia." Selusin orang datang menendang Don di detik berikutnya. "Mengapa, Saudara Tyson? Mengapa Anda meminta mereka untuk memukul saya?" Don berteriak dan berguling. "Ini bukan apa yang saya inginkan." Semua anggota keluarga Zimmer saling memandang. "Don tidak akan dipukuli sampai mati di sini, kan?" Senior Zimmer akhirnya tidak tahan lagi. Dia kemudian terbatuk dan berkata, "Saudara Tyson, tolong. Aku akan membunuh siapapun yang berani berbicara omong kosong hari ini." Tyson menatap tajam pada senior Zimmer. Dia kemudian berjalan ke depan dan menginjak wajah Don dan menghancurkannya dengan parah. Semua orang ketakutan saat ini. Sepertinya seseorang akan mati malam ini. "Pak Harvey." Tyson hanya berjalan ke Harvey dalam ketakutan saat ini. Dia harus menelan kembali kata yang dia katakan. "Jangan khawatir, orang ini yang berani main-main denganmu. Aku akan menyingkirkannya malam ini." Tyson meneteskan keringat dingin saat dia mengatakan ini.
Dia tidak menunjukkan kemampuannya ketika dia bertemu dengan Harvey kemarin. Kemudian ini terjadi. Pada saat ini, Tyson sangat ingin mencekik Don sampai mati. Apa yang terjadi? Semua orang tercengang saat melihat perilaku Tyson. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 26. Apakah mereka melihat sesuatu atau bermimpi? Mengapa Tyson Woods sang maestro bisnis begitu menghormati menantu yang tidak berguna ini saat ini? Sikapnya seolah-olah dia melihat ayahnya. Bagaimana ini berguna Stark mampu itu? Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk mencubit diri mereka sendiri. Mereka pasti bermimpi. Itu harus itu. Mandy juga terkejut. Kekhawatirannya sejak awal telah berubah menjadi kejutan total. Bagaimana ini bisa terjadi? Tyson sama sekali tidak peduli dengan sikap orang-orang di keluarga Zimmer. Pada saat ini, dia telah melakukan semuanya kecuali berlutut. Dia kemudian berbisik, "Saya tidak tahu bahwa itu adalah Anda. Aku tidak akan pernah datang jika aku tahu itu kau. Kumohon, jangan marah." "Cukup," Harvey mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. "Setelah bertahun-tahun, Anda masih harus maju untuk kekacauan kecil ini. Bagaimana kau bisa jatuh begitu rendah?" Karena ini Stark memang membantu saya untuk berinvestasi di beberapa saham." Tyson tidak berani menyembunyikannya dari Harvey. Harvey menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Dia sudah bangkrut sekarang." "Nah, Anda tahu apa yang harus dilakukan." Dia berbalik dan pergi setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Tyson tidak mengalami kemajuan. Harvey sedikit kecewa padanya dan tidak mau berbicara dengannya. Sial. Wajah Tyson menjadi pucat, dan maestro bisnis ini sangat ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu siapa Harvey, tetapi mereka tahu bahwa Tyson sudah mulai menyebar di semua bagian South Light ketika dia masih remaja. Meskipun tampaknya Tyson melakukan GWT dengan baik di bidangnya, dia tahu bahwa dia hanyalah seorang antek di depan Harvey. Jika dia tidak mengakui itu, dia akan tenggelam sejak lama. Pak biasanya tidak suka bicara omong kosong. Jika dia terus guyet, itu berarti bahwa dia marah. "Pukul dia sampai dia mati," Tyson berkata dengan tajam. "Masalah ini belum berakhir. By the way, Pak memang mengatakan bahwa orang ini telah bangkrut, maka uang iput dalam bukunya." Mata Tyson bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya saat dia memikirkan hal ini. Dia melangkah maju, meraih kerah Don, dan menariknya ke atas. Don memar parah saat ini, meski sedikit lebih bagus dari kepala api. Dia menangis saat ini. "Saudara Tyson, mengapa? Tampar." Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 27.
Tyson menamparkan wajah Don dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu tidak tahu mengapa aku memerintahkan mereka untuk memukulmu? Apa kau tidak tahu siapa Harvey? Beraninya kau menyinggung perasaannya? Bukankah dia tidak berguna hidup dalam menantu keluarga Zimmer?" Pada saat ini, Don sangat menyesalinya sehingga dia akan memuntahkan darah. Orang yang dia panggil telah memukulinya seperti ini, dan itu karena Harvey Bathurst ini. Dia tidak mengerti hidup dalam menantu. Tyson mencibir. Tepat ketika dia hendak mengungkapkan identitas Harvey, dia kebetulan melihat Harvey dengan santai meliriknya. Dia tanpa sadar bergidik dan mengutuk. "Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bangkrut? Lalu apakah itu berarti bahwa 5 juta yang telah saya berikan kepada Anda hilang?" Keluarga Zimmer tidak berani membujuknya. Pada saat ini, mereka semua terkejut, terutama senior Zimmer. Ekspresinya sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Tyson. Dia tanpa sadar mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Saudara Tyson, apakah Anda hanya mengatakan bahwa Mersander telah bangkrut? Apakah ini benar? Orang-orang seperti senior Zimmer hanya berani agresif di depan junior keluarganya. Dia tidak berani bersikap tidak sopan di front of a person seperti Tyson." Itu cukup bagus bahwa dia bisa menanyakan kalimat ini pada saat ini. Tyson memutar matanya. Orang tua bodoh ini jujur tidak tahu tentang identitas Sir. Pak sudah menyatakan bahwa Don telah bangkrut. Bagaimana bisa itu palsu? Namun, Tyson takut untuk mengungkapkan identitas Harvey saat ini. Sebaliknya, dia meraih leher Don dan berkata dengan dingin, "Katakan sendiri. Jika Anda tertangkap lagi tentang hal itu, saya akan memenggal jari-jari Anda untuk setiap kata yang telah Anda katakan. Katakanlah, aku akan bilang, Don akan membasahi dirinya sendiri." Saudara Tyson, saya tidak bersungguh-sungguh. Aku bangkrut, tapi aku akan membayar Anda kembali uang. Aku akan. Oke, kamu mengatakannya sendiri. Saya memberi Anda 3 hari. Jika Anda tidak berhasil memberi saya 5 juta saat itu, saya akan memotong salah satu tangan Anda, Tyson mencibir. Dia kemudian menamparkan wajah Don lagi sebelum berteriak dengan tajam, "Pergilah." Semua bawahan itu meninggalkan Villa Zimmer dengan kecelakaan. Tidak ada yang melihat bahwa Tyson sangat ingin berlari lebih cepat saat ini. Dia akan membunuh Don jika tidak ada begitu banyak orang yang menonton. Tyson Woods. Don berdiri dengan gemetar dengan tatapan penuh kebencian ketika sosok Tyson menghilang. Seluruh keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, "Saya mengerti. Woods tahu tentang kebangkrutan Don. Jadi, dia datang malam ini untuk membiarkannya meledak di wajah Don." Itu saja. Saya pikir betapa hebatnya Harvey yang tidak berguna ini. Dia hanya beruntung untuk beat the tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika saudara Tyson datang untuk Don. Sampah hanyalah sampah.
Awalnya saya berpikir bahwa dia akan dapat mengubah kekayaannya seperti kata pepatah. Ikan asin bisa berbalik. Pada pemikiran awal bahwa orang ini adalah presiden baru York Enterprise. Kalian hanya berpikir terlalu banyak. Bahkan jika hidup dalam menantu seperti dia ingin memoles sepatu Woods, dia akan dibenci karena tangannya yang kotor. Banyak orang memahaminya sekarang. Ternyata Tyson mengalahkan Don karena dia telah membuatnya kehilangan uang. Mereka awalnya berpikir bahwa dia membela Harvey. Seluruh keluarga Zimmer saling memandang. Seseorang tiba-tiba berkata setelah beberapa saat, "Saya mengerti." Woods tahu tentang kebangkrutan Don. Jadi, dia datang malam ini untuk membiarkannya meledak di wajah Don. Itu saja. Saya pikir betapa hebatnya Harvey yang tidak berguna ini. Dia hanya beruntung untuk di tempat yang tepat pada waktu yang tepat ketika saudara Tyson datang untuk Don. Sampah hanyalah sampah. Awalnya saya berpikir bahwa dia akan dapat mengubah kekayaannya seperti kata pepatah. Ikan asin bisa berbalik. Pada pemikiran awal bahwa orang ini adalah presiden baru York Enterprise. Kalian hanya berpikir terlalu banyak. Bahkan jika hidup dalam menantu seperti dia ingin memoles sepatu Woods, dia akan dibenci karena tangannya yang kotor. Banyak orang memahaminya sekarang. Ternyata Tyson mengalahkan Don karena dia telah membuatnya kehilangan uang. Mereka awalnya berpikir bahwa dia membela Harvey. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, Bab 28. Tuan Sander, bisakah Anda jelaskan? Saya baru saja meminta seseorang untuk memeriksanya. Cek Anda tidak bisa diuangkan. Pada saat ini, Senior Zimmer menutup telepon dan berjalan keluar. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan cek ke wajah Don dengan dingin. Dia awalnya berpikir bahwa dia sudah memperoleh modal kerja yang sekitar $10 juta. Tanpa diduga, kata-kata Tyson membangunkannya sekarang. Dia dengan cepat meminta seseorang untuk inguir tentang hal itu. Hanya kemudian, ia tahu tentang kebenaran. Senior Zimmer sangat membenci Don saat ini karena dia paling peduli dengan wajahnya dalam hidupnya. Pilihannya Don telah bangkrut dan merupakan orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa menghadapi orang-orang itu? Don menyeka darah di wajahnya dan tersenyum enggan. Senior Zimmer, jangan lupa, saya masih bekerja di York Enterprise. Bahkan jika saya bangkrut, saya masih bisa bangkit kembali sebentar lagi. Senior Zimmer tanpa sadar mengerutkan kening begitu dia mengatakan ini. Don mengancamnya. The Yorks, keluarga teratas di South Light, adalah orang di belakang York Enterprise. Bahkan keluarga kelas 1 pun tidak berani memprovokasi mereka. Anjing mereka juga lebih agresif di luar sana daripada orang biasa. Tidak sulit bagi Don untuk bangkit kembali karena dia memiliki keluarga yang kuat ini yang mendukungnya. Benar saja, Senior Zimmer tidak tahu bahwa Don telah dikeluarkan dari York Enterprise. Atau dia tidak perlu takut padanya. Dengan demikian, saya akan menunggu sampai $10 juta benar-benar ada di tangan saya. Maka hanya kami yang akan mempertimbangkan proposal pernikahan Anda lagi. Senior Zimmer menatap Don dalam-dalam. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pergi. Dia ternyata hanya seorang gelandangan,
dan dia masih berani bertindak di depan kami. Tidak heran Tyson datang untuknya. Saya juga ingin mengacaukannya. Yah, dia masih anjing Yoks setelah semua. Kita tidak bisa menyinggung perasaannya. Mata Don terus berkedut sambil melihat orang-orang dari keluarga Zimmer yang telah memanggilnya sebagai Tuan Sander sebelumnya sekarang mengejek dan mengejeknya. Heten menatap Mandy cantik yang tidak jauh. Detik berikutnya, Don sangat marah. Tepat ketika semua orang tidak memperhatikan, dia tiba-tiba meraih pisau di atas meja dan bergegas ke kerumunan. Dia kemudian meraih Mandy dan memegang pisau ke tenggorokannya. Don Sander, apa yang kau coba lakukan? Mandy terkejut dan wajahnya yang cantik pucat. Bagaimana mungkin seorang pria seperti Don tiba-tiba menjadi begitu radikal? Kamu diam, Don mencibir dan menendang meja di depannya, menarik perhatian penonton. Dia kemudian menatap dingin pada senior Zimmer. Orang tua, siapa yang memberimu hak untuk menamparku? Kau hanya master dari keluarga kelas 2. Beraninya kau menamparku? Senior Zimmer tampak cemberut. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu bastard Don yang tidak berguna akan melakukan hal seperti itu. Namun, dia masih tembakan besar. Dia sedikit mengerutkan kening pada saat ini dan berkata, Tuan Sander, biarkan dia pergi sebelum terlambat. Kau masih muda. Anda masih memiliki kesempatan untuk membuat comeback. Mengapa Anda harus merusak masa depan Anda? Kamu diam, Don mengangkat pisau di tangannya. Menghancurkan masa depanku? Biarkan saya memberitahu Anda, masa depan saya sudah lama berlalu. Saya telah diberhentikan oleh York Enterprise sekarang. Saya tidak memiliki sepeser pun pada saya sekarang. Kamu, bukankah kau memberiku jantung praha? Mandy terkejut. Hawken Anda tidak punya uang. Hahaha, Don tertawa keras. Apakah Anda percaya pada omong kosong semacam itu? Aku tidak bodoh. Kenapa aku membelikanmu bros yang begitu mahal? Apa kau benar-benar berpikir aku sebodoh itu? Tanpa diduga, Anda, Mandy Zimmer, tampak begitu murni dan polos. Bahkan suamimu tidak bisa menyentuhmu. Namun, Anda bahkan tidak tahu siapa yang memberi Anda sesuatu. Kau memang mengerikan, teh hijau jalang. Aku harus buta telah jatuh untuk Anda. Kamu, Mandy sangat marah sehingga dia ingin menamparkan Don. Namun, dia masih memegang pisau ke tenggorokannya. Dia tidak berani bergerak sama sekali. Pada saat ini, dia menggigit bibirnya dan hampir berdarah. Don Sander mendengus dan menatap senior Zimmer. Dia berteriak, orang tua, Anda lebih baik mendengarkan saya. Siapkan 10 juta uang tunai dan mobil. Aku akan memberimu waktu 1 jam. Jika Anda tidak berhasil, saya akan membawanya ke bawah dengan saya. Kamu, senior Zimmer gemetar karena marah.
Don begitu berani dalam membuat tuntutan. Apakah kamu akan melakukannya? Jika tidak, aku akan membunuhnya sekarang, Don berteriak. Sander, lepaskan adikku. Cynthia sangat cemas dan ingin bergegas tetapi dihentikan oleh Lilian. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata dengan keras, Tuan Sander, bukankah kamu hanya meminta uang? Akan kuberikan padamu. Jika Anda membiarkan putri saya pergi, saya akan memberikannya kepada Anda. Don mencibir. Dia menatap wanita yang menawan ini dan berkata dengan dingin, apakah kamu pikir aku bodoh? Apakah Anda berpikir bahwa saya akan mempercayai Anda? Tidak akan Anda menelepon polisi jika saya tidak memiliki sandera? Kami tidak akan memanggil polisi karena dia akan menjadi sandera Anda. Lilian menunjuk Harvey dan berkata dengan benar. Iya, iya, iya. Dia akan menjadi sandera. Dia adalah menantu langsung dari keluarga Zimmer. Kami akan membawa uang untuk mendapatkannya kembali. Tolong biarkan menyia-nyiakan adikku, Cynthia Quigley membujuk. Harvey tidak ada apa-apanya di matanya. Jika dia bisa menjadi sandera bukan Mandy, itu akan menjadi yang terbaik. Ini bajingan tidak berguna pula. Akan lebih baik baginya untuk mati. Oke, Don mencibir. Sampah inilah yang telah merusak rencanaku. Jika kau membiarkan dia menjadi sandera, aku akan mengembalikan putrimu padamu. Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 29. Lilian mengangguk. Dia kemudian bergegas ke Harvey dan memarahinya. Pernahkah kamu mendengarnya? Cepat dan menjadi sandera. Tidak ada gunanya jika sampah seperti Anda tidak menjadi sandera. Anda telah berada di keluarga Zimmer selama 3 tahun sekarang dan kami telah memberi Anda makanan dan memperlakukan Anda dengan baik. Sekarang Yo mengambil kita turun dengan Anda. Jika Anda masih menolak menjadi sandera, saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Harvey tampak dingin, tapi ketika ia melihat wajah pucat Mandy, hatinya melunak. Siapa yang memintanya untuk jatuh cinta padanya tanpa harapan? Oke, dia menarik napas dalam dan mengabaikan Lilian. Dia berjalan menuju Don dan berkata ringan, Don, aku akan menjadi sandera Anda. Biarkan istri saya pergi. Mandy terkejut. Dia memandang Harvey dengan tidak percaya dan berkata, tidak, jangan datang. Jangan khawatir. Kamu adalah istriku. Dan aku akan melindungimu. Harvey tersenyum lembut dan berjalan ke Don. Dia membiarkan Don memegang pisau ke tenggorokannya. Sekarang, kamu bisa membiarkannya pergi. Kan? Mandy merasa matanya sedikit berair. Meskipun pria ini mungkin tidak memiliki kekayaan dan kekuasaan yang besar dan tidak berguna, dia bersedia menggantikannya sebagai sandera. Mandy, kau baik-baik saja?
Lilian berlari cepat. Dia menatap Mandy ke atas dan ke bawah dengan gugup. Ibu, aku baik-baik saja. Tapi Harvey, Mandy mengeluarkan nafas lega. Namun, dia tampak khawatir setelah melirik Harvey, yang disandera tidak jauh. Lilian bahkan tidak melihat ke arah itu dan berkata dengan dingin, "Tidak ada yang akan terjadi padanya. Tunggu sampai kemarahan Don berlalu, maka dia akan baik-baik saja. Anda hanya harus tinggal keluar dari itu." Ibu, tapi tidak apa-apa. Dia adalah menantu dari keluarga kami. Bukankah kita membesarkannya selama 3 tahun hanya untuk saat ini? Kenapa kau masih peduli padanya? Kata Lilian dengan dingin. "Iya, ayo pergi." Cynthia juga menghentikan Mandy. Dia takut Mandy akan melakukan sesuatu dengan dorongan hati. "Tidak, aku tidak akan pergi. Masalah ini belum terselesaikan," kata Mandy. Namun, Lilian dan Cynthia mengabaikannya dan menyeretnya. Anggota keluarga Zimmer lainnya saling memandang. Mereka enggan membayar bahkan ketika Mandy adalah sandera barusan. Karena sandera telah berubah menjadi Harvey. Mereka pasti tidak akan membayar uang itu kepada Don. Bahkan senior Zimmer juga berkata dengan dingin, "Buang mereka." Don terkejut. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Pak Tua, apakah kamu tidak takut cucu iparmu akan mati? Saya bisa mengganti cucu ipar kapanpun saya mau. Dia tidak bernilai 10 juta. Selain itu, mulai hari ini dan seterusnya, dia tidak akan lagi menjadi cucu iparku." Senior Zimmer bahkan tidak melihat mereka setelah berbicara. Sebaliknya, dia hanya berbalik dengan tidak sabar dan pergi. Kedua sampah ini benar-benar merusak pemandangan. Setelah beberapa saat, Harvey dan Don diusir dari gerbang oleh penjaga keamanan. Mereka bahkan tidak melihat mereka berdua seolah-olah hidup dan mati. Harvey tidak masalah sama sekali. Harvey tanpa ekspresi terhadap perilaku penjaga. Namun, Don tiba-tiba tertawa. "Harvey, apakah ini status Anda dalam keluarga? Mengapa Anda membantu mereka dan menjadi sandera? Saya pikir status Anda dalam keluarga Zimmer bahkan lebih buruk daripada anjing." "Ini bukan urusanmu. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Aku tahu Mandy adalah istriku. Kami bahkan memiliki surat nikah, dan Anda... Kau ingin menjadi menantu keluarga Zimmer malam ini. Bagaimana Anda menjadi begitu sengsara tiba-tiba?" Harvey terkekeh dan tidak peduli dengan pisau di tangan Don. "Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu," Don berteriak dingin. Harvey berkata dengan tenang, "Or get it. Sampah seperti Anda tidak akan punya nyali untuk melakukannya. Jika Anda memiliki keberanian, Anda pasti sudah mengambil tindakan ketika penjaga keamanan mengusir Anda sekarang. Anda tidak akan menunggu sampai sekarang."
Don, apakah Anda ingin tahu mengapa Anda bangkrut? Sahabat Binuang Channel, mari kita lanjutkan. Harvey York, bab 30. Mengapa Don akan menjadi gila? Dia mendapat telepon malam ini dan entah kenapa diberitahu bahwa dia telah bangkrut. Dia juga ingin tahu mengapa. Harvey tersenyum dan mengeluarkan ponselnya untuk memanggil ulang nomor. Yvonne sudah mengiriminya nomor teleponnya sekarang. Telepon itu terhubung dengan Guikli, dan suara Yvonne datang dari ujung telepon yang lain. Presiden, saya sudah memecat Don Sander mengikuti instruksi Anda. Pada saat yang sama, saya juga membiarkan pengacara menindaklanjuti dana proyek perusahaan yang telah digelapkan. Nona Xavier. Don terkejut ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Pada saat ini, dia merasakan pusing yang mulai mengaburkan penglihatannya. Pisau di tangannya jatuh ke tanah. Dia bergumam, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa orang yang tidak berguna seperti Anda menjadi presiden baru? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Generasi muda Yorks semuanya terkenal. Anda tidak bisa. Don terus menggelengkan kepalanya. Dia akan menjadi gila saat ini. Dia sudah menebak kebenarannya, tetapi dia menolak untuk mempercayainya. Sampah yang dia pandang rendah bisa menghancurkannya dengan mudah, seperti menghancurkan seekor semut. Tolong katakan padaku siapa kamu? Bahkan jika Anda ingin saya mati, jangan mengirim saya ke kuburan tanpa mengetahui siapa Anda. Don mengalami krisis dan hampir menangis. Apakah kamu tidak tahu bahwa Yorks memang memiliki ahli waris sebelumnya? Harvey berkata dengan tenang. Aku, Tuan, Don benar-benar hancur. Dia berlutut dan bersujud. Tuan, tolong maafkan saya. Ini salahku karena tidak mengenalimu. Bisakah kau melepaskanku? Hanya membiarkan Megoasif Iwas apa-apa. Saya tidak berani melakukannya lagi. Aku berjanji tidak akan mengganggu istrimu lagi. Saya berjanji bahwa saya tidak akan muncul di depan Anda lagi. Tolong selamatkan hidupku. Tolong beri aku jalan keluar. Harvey tersenyum dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan membiarkanku melihat matahari besok? Pak, tolong. Saya menjadi buta seperti kelelawar. Tolong biarkan aku hidup. Aku tidak akan bertahan jika ini terus berlanjut. Saya telah bekerja keras selama bertahun-tahun di York Enterprise. Dapatkah Anda memberi saya kesempatan untuk kepentingan itu? Don bersujud sambil menangis. Pergilah. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Hanya tidak muncul di depan saya di masa depan lagi. Harvey tidak ingin membuang waktu dan energinya untuk pria kecil ini. Itu akan baik-baik saja selama dia tidak gugup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.
Don terus bersujud dan tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain. Dia yakin bahwa dia akan bangkit kembali selama Harvey bersedia melepaskannya. Harvey tidak berbicara lagi. Dia berbalik dan menemukan sepeda listriknya. Dia mengendarainya dan pergi. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke rumah malam ini. Jadi, dia pergi ke perusahaan. Beberapa orang yang lewat yang menjadi penonton semuanya tercengang. Apa yang terjadi? Hari ini, bahkan orang yang hanya mengendarai sepeda listrik bisa memiliki seseorang berlutut kepadanya. Sementara itu, di Villa Zimmer, Senior Zimmer terus mengadakan pertemuan. Tidak ada yang peduli tentang Harvey dibawa pergi sebagai sandera. Senior Zimmer cemberut saat ini. Awalnya kami ingin Don membantu kami mendapatkan investasi dari York Enterprise. Tanpa diduga, orang ini juga seorang bastard yang tidak berguna. Sekarang mari kita bicarakan. Apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan investasi? Ayah, apakah kita benar-benar membutuhkan dana ini sebanyak itu? Sean mengerutkan kening dan berkata, tentu saja. Apakah Anda lupa bahwa kami membeli sebidang tanah di pusat komersial tahun lalu? Kami menghabiskan banyak uang di tanah itu tahun lalu. Sebagian besar modal kerja keluarga diinvestasikan di dalamnya. Sekarang, kami memiliki masalah arus kas, dan lebih banyak uang diperlukan untuk berinvestasi di tanah itu. Jika kita bisa mendapatkan investasi dari York Enterprise dengan lancar, maka semuanya akan baik-baik saja. Kami akan dapat mengembangkan pusat komersial itu dan juga mengendarai coattails mereka. Kemudian, keluarga Zimmer akan dapat skis kebarisan keluarga kelas 1 di Niemhi. Wajah senior Zimmer serius ketika dia mengatakan ini. Singkatnya, kita lebih baik mengandalkan diri kita sendiri daripada orang lain. Kita harus menemukan diri untuk mendapatkan dengan presiden baru. Hanya dengan begitu, kita keluarga Zimmer akan bangkit kembali. Lanjut ke bab 31.